Di jantung Jawa Tengah, kota Salatiga yang dikenal dengan kota beriman menyimpan kekayaan budaya yang begitu mendalam. Salah satunya adalah tarian tradisional. Tari-tarian bukan sekedar hiburan, melainkan cerminan sejarah, nilai-nilai luhur, dan kehidupan masyarakatnya. Di pinggiran kota Salatiga, Sanggar Ramawijaya menjadi saksi perjalanan pelestarian seni tari dan karawitan. Melalui film dokumenter ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana upaya mereka dalam berkomitmen untuk melestarikan seni tari dan karawitan, serta menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan menghidupi tradisi. Kalau kronologinya, setelah saya lulus dari situ, saya membuat sanggar tari yang saya beri nama Sekari Nonce, itu di Wonosobo. Itu tahun 1994. Nah, ketika saya harus pindah ke Salatiga karena saya harus mengajar di Salatiga, maka di tahun 2002 saya membuat lagi meneruskan di Salatiga, namanya tetap Sanggar Tari Sekari Nonce. Nah, itu sampai tahun 2014-an. Nah, ketika saya pindah rumah, lalu kebetulan diberkati dengan punya peralatan gamelan dan pendopo sederhana ini, saya membuat sanggar seni. Kalau awalnya itu sanggar tari, sekarang sanggar seni yang saya beri nama Sanggar Seni Ramawijaya. Itu perjalanannya sampai sekarang. Yang sanggar tari Sekari Nonce tetap berjalan karena kemudian sekarang diurusi oleh anak saya yang juga lulusan ISI. Nah, untuk yang Sanggar Seni Ramawijaya ini tempatnya yang berada di sini. Kalau secara genetika gitu, ibu saya itu dulu selain guru juga suka pada ketoprak, main gamelan gitu. Ayah saya itu juga pemusik dulu, pemusik. Jadi mungkin dari situ garis keturunannya. Nah, kalau tentang pendirian sanggar ini murni karena kebetulan saya alumni ISI dan ingin mengembangkannya kesenian ini, sehingga tidak didorong oleh orang tua, tapi memang murni kemauan sendiri untuk mengembangkan kesenian. Nah ini, dipatenke ya. Kalau seni tari itu ya prinsipnya adalah ekspresi jiwa yang diungkapkan melalui gerak, yang di dalamnya itu ada unsur wirogo, wiromo, wiroso ya. Itu prinsipnya adalah itu, jadi ekspresi atau ungkapan perasaan yang dituangkan melalui media gerak utamanya dengan didukung oleh irama dan ungkapan perasaan, rasa. Nah, yang kalau berbicara tentang siswa yang aktif itu, kalau di sanggar tari itu sudah ada presensi atau keanggotannya ya. Meskipun itu dalam perjalanannya ya tambal sulam, kadang-kadang ada yang keluar, ada yang masuk, itu biasa. Tetapi paling tidak masih
masih yang aktif itu sekitar 50 sampai 70-an. Tapi kalau hitung dari nomor induk dari tahun 2002 ya sudah sampai hampir 1000-an ya, sekitar itu. Ya, kalau yang Sanggar Seni ini memang saya punya keinginan untuk mengembangkan tari kerakyatan, lalu tari klasik, ketoprak, kemudian karawitan, campur sari. Bahkan ketika dalam perjalanannya anak saya itu bisa memainkan wayang, maka kemudian ada seni pedalangan untuk diajarkan, meskipun nanti kerjasama dengan beberapa sanggar pedalangan yang ada di Salatiga. Ya, untuk menarik minat biasanya yang kami lakukan itu dengan sering melakukan pementasan di beberapa tempat. Utamanya tidak hanya di Salatiga, tetapi yang sudah kami lakukan itu misalnya di Borobudur, di Candi Prambanan, di Ramayana itu, kemudian di RRI Surakarta, di Sriwedari, Taman Mini, Semarang, dan di berbagai tempat. Itu yang bisa saya lakukan. Dari situ kemudian orang tua karena merasa anaknya pentas di mana-mana, kemudian kan menjadi corongnya mereka yang ikut promosi tentang sanggar ini. Gerakan tubuh yang mengalir indah seirama dengan musik memancarkan sebuah keindahan. Dengan penuh semangat, para murid berusaha mengikuti gerakan gurunya. Saya mengajar tari tradisional sudah sejak kuliah sampai sudah lulus ini sekitar 3 sampai 4 tahun. Tentu saja karena passion saya di sini untuk mengajari anak-anak serta generasi muda sekarang agar mengenal budaya Indonesia. Nah, melalui sanggar tari ini saya ingin anak-anak bukan hanya tahu tentang tarian, tapi juga bisa menarikan dengan baik dan benar. Gitu. Sekolah ini pakai kok dengan kanan, kiri. Ini proses balik ini. Di sisi ini kurang lebih sudah 1 tahunan, Mbak. Biar anak-anak punya kesibukan sehari-hari, biar kesibukan yang positif gitu loh.
saya sendiri biar ndak mainan HP juga gitu. Terus ada sanggar di Kauman Kidul, terus inisiatif saya ikutkan sama ibu-ibu yang lain gitu. Harapan saya sebagai orang tua ya anak-anak mungkin kedepannya lebih punya skill atau apa ya Kak ya, punya kemampuan atau punya keterampilan yang bisa kedepannya buat berguna buat mereka gitu. Berbicara tentang musik karawitan, kita dibawa ke sebuah perjalanan yang membawa kita ke jantung seni tradisional Jawa. Di sini, di Sanggar Ramawijaya, kita menyaksikan keindahan musik karawitan yang telah diwariskan turun-temurun. Gamelan, alat musik yang menjadi jantung dari budaya Jawa, dimainkan dengan penuh ketelitian. Setiap dentuman kendang menciptakan harmoni yang tak terucapkan dengan kata-kata. Melalui tangan-tangan terampil para pengrawit, alunan gamelan ini membawa kita dalam sebuah perjalanan batin yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setiap ketukan adalah pengingat tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Di Sanggar Ramawijaya, mereka menghadirkan keajaiban musik tradisional Jawa melalui permainan gamelan yang sangat memukau. Setiap tebuhannya adalah sebuah karya seni yang penuh dengan makna. Ya, tarian yang dikembangkan di sini lebih banyak itu tarian yang tradisional, baik klasik maupun kerakyatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan sering juga membuat untuk tarian kontemporer, tergantung eventnya atau permintaannya. Berbicara tentang karawitan itu kata dasarnya kan rawit, artinya halus. Itu sebenarnya filosofinya lebih menekankan kepada bagaimana mengasah kehalusan, dalam hal ini olah rasa. Nah, instrumennya ini sebenarnya kalau dikatakan apakah ada yang paling menonjol, lebih kepada harmonisasi antar instrumen. Jadi tidak ada yang ditonjolkan sama sekali menjadi paling menonjol, tidak. Tapi inilah kehebatan orkestrasi dari gamelan itu, karena masing-masing itu memberikan warna dan terjadi harmonisasi. Kalaupun misalnya ada yang menjadi menjadi pemandu atau menjadi leadernya itu kendang misalnya itu ya, itu yang mengajak, menghentikan, mengajak keras lembutnya itu memang pamurbo gendingnya itu ya karawitan, itu di kendang itu. Kalau dikatakan ciri khas sampai saat ini terus berproses sebenarnya, belum memiliki ciri khas tersendiri untuk sanggar kami kaitannya dengan karawitan ini, selalu berproses ya. Kadang-kadang kita menggunakan pure untuk karawitan, tapi kadang-kadang juga bisa menggunakan untuk yang lainnya gitu, memasukkan unsur-unsur alat musik yang lain. Nah, ketika kita membuat satu aransemen gitu, kadang-kadang terbersit pemikiran untuk memadukan beberapa instrumen dari yang diatonis gitu ya. Misalnya kita memasukkan saksofon, keyboard gitu ya, gitar, bass itu. Kalau dicampur sari pasti ya, tetapi di garapan iringan untuk tari pun sering kita menggunakan itu alat-alat yang modern gitu.
Ya kalau di Sanggar sini karena berada di Jawa Tengah gitu ya, itu lebih banyak mengacu ke gaya Surakarta ya. Tetapi lagi-lagi saya harus mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk dari gaya Jogja juga, misalnya untuk mewarnai ya, dari bahkan kadang-kadang kita juga menggunakan untuk gaya-gaya Banyumas gitu, atau Semarangan gitu ya. Visinya itu sebenarnya ingin menjadikan siswa Sanggar ini tumbuh kembang di bidang seninya. Ya, saya berkeinginan juga sih untuk menggali potensi, kemudian mengembangkan seni tradisi. Kesenian budaya di era modern memang menghadapi berbagai tantangan, seperti globalisasi dan pengaruh teknologi. Saat ini, banyak tradisi yang mulai pudar, terutama di kalangan generasi muda. Namun, cara untuk melestarikan warisan budaya adalah melalui pendidikan, festival, dan kolaborasi. Warisan budaya bisa tetap hidup jika ada kesadaran dari generasi sekarang untuk menjaganya. Jadi, meskipun ada banyak tantangan, pelestarian dan kesadaran akan menjadi harapan untuk melestarikan kesenian budaya di Indonesia.